Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Syafna, BP 19144-1006, akan mempresentasikan materi radiobiologi tentang efek radiasi terhadap sistem pernafasan. Nah, berikut merupakan pokok pembahasan yang tentunya akan saya bahas pada materi kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian radiasi. Yang kedua, menjelaskan tentang sistem pernafasan. Dan yang ketiga, ada dampak radiasi rokok terhadap paru-paru. Yang keempat, ada dampak gas radon terhadap sistem pernafasan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang manfaat radiasi sebagai terapi kanker paru-paru. Nah, kita akan beralih pada materi yang pertama tentang pengertian radiasi. Apa sih itu radiasi? Nah, radiasi atau pancaran adalah suatu proses di mana energi itu dilepaskan oleh suatu atom. Nah, ada menurut Badan Tenaga Nuklir Nasional, radiasi adalah energi yang dipancarkan oleh atom dalam bentuk partikel ataupun gelombang yang digunakan dalam dunia kedokteran. Nah, tujuannya yaitu ada dua. Yang pertama, diagnosis dan pengobatan terapi. Nah, ada beberapa radiasi yang kita terima setiap saat, yaitu baik berasal dari alam maupun dari buatan manusia. Nah, radiasi tersebut tentunya ada yang bermanfaat atau berdampak positif, dan ada juga yang merugikan atau berdampak negatif bagi tubuh manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, kita akan beralih kepada sistem pernafasan. Nah, tentunya kita sudah mengetahui beberapa sistem pernafasan ini, di mana sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen. Nah, yaitu dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, saluran pernafasan ini adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernafasan. Saluran ini berpangkal pada hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Nah, urutannya yaitu dari rongga hidung, lanjut ke paring, lalu ke laring, terus trakea, bronkius, alveolus, dan berakhir di paru-paru. Nah, mungkin saya akan lanjutkan kepada yang materi yang ketiga, yaitu dampak radiasi rokok terhadap paru-paru. Nah, tentunya kita yang berada di negara Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan rokok gitu kan. Apalagi kayak di lingkungan sekitar kita tentunya banyak perokok gitu kan. Nah, otomatis, saya akan membahas tentang dampak radiasi dari rokok tersebut kepada kita, terutama kepada paru-paru. Nah, perlu kita ketahui bahwa paru-paru ini merupakan bagian, paru-paru merupakan bagian dari sistem pernafasan. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi utama dari paru-paru ini adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dalam darah. Nah, tentunya dalam hal ini tuh tidak terlepas dari gangguan pada organ tersebut, di mana salah satunya itu penyakit kanker paru-paru yang disebabkan oleh radiasi pada rokok. Sebenarnya bahaya rokok ini tidak hanya berasal dari kandungan racun kayak tar, nikotin, atau karsinogenik yang berpotensi mengakibatkan kanker paru-paru. Ternyata dalam asap rokok ini terdapat kandungan radiasi polonium-210. Nah, faktanya, paparan dalam dampak bahaya rokok ini terhadap perokok aktif maupun pasif kita sebagai perokok pasif juga besar gitu. Nah, adanya kolaborasi racun dan radiasi yang memicu kanker paru-paru ini muncul. Nah, ahli peneliti utama Pusat Teknologi Kesehatan dan Meteorologi Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan menjelaskan bahwa dari hasil temuannya bekerjasama dengan Universitas Brawijaya menemukan sejak tembakau ditanam itu kandungan radiasi polonium-210 ini sudah ada dalam daun, tanah maupun udara pas dia tumbuh. Nah, semua tanah itu mengandung radioaktif polonium-210 dengan radioaktifnya yaitu 50 becquerel, 5 sampai 10 becquerel per kilogram. Nah, lalu penelitian ini dilakukan sejak 6 bulan lalu, yaitu menguji rokok dengan alat pembakar atau mesin pompa yang menyerupai kerja mulut perokok yang dilengkapi dengan filter untuk dicari konsentrasi polonium-210-nya. Nah, lewat rumusan model internal ditemukan ketika rokok dibakar, asap sampingan yang dihasilkan saat
jeda rokoknya 10% sampai 40%, sedangkan asap utama yang masuk ke pernafasan itu sebesar 60% sampai 90%. Tentunya jumlah itu sangat besar kan. Nah, jumlah itu pun bergantung dari tipikal perokok saat merokok. Asap sampingan inilah yang dihirup oleh perokok pasif dan perokok sebagai kita, dan ketika asap di sampingan ini terlepas, diikatlah oleh uap air di kondisi udara terlembab dengan konsentrasi 300 sampai 500 nanometer gitu. Nah, asap sampingan ini yang sudah mengendap di udara inilah yang menjadi jauh lebih tinggi pengaruhnya dan berbahaya terhadap perokok pasif. Dengan begitu, dosis radiasi yang diterima perokok pasif juga akan semakin besar jika kondisi udara tergolong lembab. Nah, perlu kita ketahui bahwa dosis radiasi polonium ini untuk 10 batang rokok saja yang dihisap per hari itu mengandung 0,007 sievert gitu, dan setara dengan 7 rem. Nah, Badan Atom Internasional menetapkan ambang batas aman pekerja radiasi boleh menerima paparan radiasi itu hanya sebesar 0,05 sievert atau 5 rem per tahunnya. Bahkan baru-baru ini pun dengan tingginya dampak terpaparnya radiasi, standar ambang paparan dinaikkan dengan penurunan angka paparan 0,02 sievert. Pekerja di tambang uranium yang merokok akan terkena dampak ganda radiasi ultraviolet untuk pernapasan hingga 20-30 mikrometer di jaringan lunak pernapasan, kata ungkap Bunawas. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkiraan paparan radiasi rokok yaitu sebesar sekitar 0,033 sampai 0,075 sievert per tahun untuk 10 batang rokok per hari. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang dampak gas radon terhadap sistem pernafasan. Nah, sama halnya dengan rokok, gas radon ini tentunya juga sangat berbahaya bagi saluran pernafasan kita, terutama paru-paru. Nah, keberadaan gas radon ini dari hasil luruhan radium 226 radium Ra yang berumur pendek di dalam ruangan tempat tinggal maupun tempat kerja. Nah, di mana dia tuh memberikan kontribusi dosis internal terhadap sistem saluran pernafasan atau paru-paru. Gas radon ini berasal dari tanah, yaitu lokasi bangunan berdiri, bahan bangunan, tembok seperti tembok, plafon gypsum, dan ubin dan batuan granit. Dan juga berasal dari air, terutama itu adalah air alietis dan gas alam, cair seperti LPG. Nah, hubungan secara kebetulan antara paparan radon dan insiden kanker paru-paru teramati pada studi epidemiologi kohort di tambang. Nah, hubungan ini dikonfirmasi dengan 11 studi meta-analisis dari data 2.700 kasus kanker paru-paru terhadap 68 per 1.000 pekerja. Nah, sekali lagi, diperoleh hubungan efek dosis linear antara kasus neoplasma paru-paru dalam paparan radon. Studi kelakuan radon ini dalam ruangan telah banyak dilakukan di negara Eropa dan Amerika. Namun, untuk negara Asia, baru Jepang dan Cina yang telah melakukan studi secara intensif dan koordinasi lintas pusat penelitian di perguruan tinggi. Nah, sedangkan studi yang dilakukan oleh Indonesia ini baru dimulai pada di Jawa dan Sumatera dengan pertimbangan populasi penduduk banyak yang memberikan informasi awal status konsentrasi radon di ruangan, yaitu rumah dan perkantoran. Nah, oleh karena itu sangat perlu penelitian lebih lanjut gitu kan tentang gas radon di dalam ruangan atau kantor, khususnya ruangan yang menggunakan plafon dan penyekat berbahan gypsum. Nah, selain radiasi memiliki banyak dampak negatifnya, tentunya radiasi juga memiliki dampak positifnya, yaitu sebagai terapi kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru tentunya merupakan penyebab utama kematian di Amerika Serikat dan seluruh dunia, yaitu melebihi angka kematian karena kanker payudara atau prostat dan usus besar. Nah, insiden kasus ini di Amerika Serikat diperkirakan sekitar 239.320.000 orang, sedangkan angka kematian dilaporkan sebesar 161.250 orang pada tahun 2010. Nah, data epidemiologi kanker paru Indonesia sampai saat ini masih belum ada. Kanker paru ini didefinisikan sebagai tumor ganas yang berasal dari lapisan epitel bronkos. Kanker paru ini merupakan dibagi menjadi dua, yaitu kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil dan kanker paru jenis karsinoma sel kecil. Nah, sekitar 85% kasus kanker paru ini adalah jenis karsinoma yang kecil, sel kecil yang penyebarannya ke bagian tubuh lain lebih lambat dibandingkan dengan karsinoma sel kecil. Pasien dengan penyakit ini memiliki angka ketahanan hidup 5 tahun sebesar 17,3% dan 6,2%.
Dan prinsip terapi kanker yang perlu merupakan terapi multimodalitas meliputi pemindahan radioterapi, kemoterapi, terapi target, imunoterapi, dan terapi gen. Nah, salah satunya yaitu radioterapi. Nah, radioterapi ini merupakan salah satu modalitas terapi kanker dengan menggunakan sinar radiasi pingyun berenergi tinggi yang dapat digunakan secara luas untuk pengobatan kanker paru baik kuratif dan paliatif. Nah, jenis-jenis radioterapi secara garis besar dibedakan menjadi 3 yaitu eksternal, brachytherapy, dan internal radiation therapy. Khusus mengenai IEBRT, sumber radiasinya berasal dari pesawat radioterapi yang ditempatkan pada jarak tertentu terhadap organ target yang dihasilkan baik dalam bentuk foton atau gelombang elektromagnetik, sinar X atau sinar gamma, dan radiasi partikel. Nah, radiasi eksternal yang merupakan yang banyak digunakan dalam pengobatan kanker paru-paru yang digunakan secara tunggal atau sebagai bagian dari regimen yang meliputi kemoterapi, pemindahan, dan keduanya. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi saya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.